Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya USB Juri di acara Breaking News. Pada 5 menit ke depan saya akan menemani waktu luang Anda dengan berita-berita terkini. Yaitu berita pertama datang dari kelas KPI 5A, tepatnya pada hari Selasa pukul 13.00 pada saat mata kuliah Teknik Reportase Investigasi dan Berita. Seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, ada penampilan investigasi atau penampilan praktek dari kelompok 3, yaitu kelompok Fitri dan kawan-kawan. Kelompok ini cukup berbeda karena biasanya yang lain mereka adegan tentang demo lah, tentang banjir lah. Kelompok ini malah mereka adegan tentang food blogger. Jadi bisa teman-teman lihat nanti. Setelah praktek selesai, langsung ke kelompok 2 atau kelompok saya sebagai pemateri. Kelompok saya membahas tentang pengertian jurnalisme. Jurnalisme berasal dari kata gabungan jurnal yang berarti catatan harian menurut bahasa Inggris dan isme yang menunjukkan suatu sistem atau paham. Sejarah perkembangan jurnalisme di dunia dan Indonesia. Awal mula jurnalisme itu muncul di Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar sekitar 100 sampai 45 sebelum Masehi. Dengan Akta Senatus dan Akta Diurna. Namun menurut agama Islam, orang pertama yang mencetuskan jurnalisme adalah Nabi Nuh. Dianggap sebagai jurnalis pertama dalam sejarah Islam. Perkembangan jurnalisme di Indonesia sendiri dimulai pada masa penjajahan Belanda. Surat kabar pertama bernama Memories der Nieuwsblad diterbitkan oleh VOC pada 1615. Kemudian ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini mengatur pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media cetak, elektronik, dan berbagai saluran lainnya. Undang-Undang Pers terdapat 21 bab. Bab pertama tentang ketentuan umum, yaitu terdiri dari pasal 1. Bab kedua tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, terdiri dari pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian bab 3 tentang wartawan, terdiri dari pasal 7 dan 8. Bab 4 tentang perusahaan pers, terdiri dari pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Bab 5, Dewan Pers, terdiri dari pasal 15. Bab 6, Pers Asing, terdiri dari pasal 16. Bab 7, Peran serta masyarakat, terdiri dari pasal 17. Kemudian bab 8, Ketentuan Pidana, pasal 18. Bab 9, Ketentuan Peralihan, pasal 19. Dan bab 10, ketentuan penutup pada pasal 20 dan 21. Kemudian ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini ada 11 poin. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang. Kemudian yang kedua, wartawan beritikat buruh Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji, memberitakan informasi, mencampur adukan secara rata dan opini menghakimi, serta menerapkan asas produk bersalah. Kemudian yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kemudian yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas keberadaannya dan menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan direkod sesuai dengan kesepakatan. Yang kedelapan, ada wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.
serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Kemudian yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Mungkin cukup sekian berita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.